Setelah banyak kapal dikirim berputar di tengah laut dan tertangkap Sanggrama Wijaya Tunggawarman Raja Kandaram bersama dengan gajahnya yang disiapkan melawan dan kemenangan besar. Tumpukan harta yang banyak, Widyadara Torana membuka gerbang kota pedalaman yang luas yang dilengkapi perlengkapan perang berhiaskan permata dan kemuliaan besar. Gerbang kemakmuran Sriwijaya. Ini penggalan yang tertulis di dalam Prasasti Tanjore 1030 Masehi. Prasasti yang dibuat oleh Raja Rajendra Chola pertama saat mengalahkan kerajaan Sriwijaya. Bertemu kembali dengan kami, Our Channel yang selalu memberikan informasi tentang perjalanan sejarah bangsa. Tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Kerajaan Sriwijaya menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara sejak abad ke-10. Akan tetapi pada akhir abad ini, Kerajaan Medang di Jawa Timur tumbuh menjadi kekuatan bahari baru dan mulai menantang dominasi Kerajaan Sriwijaya. Berita dari Tiongkok dari dinasti Song menyebutkan kerajaan Sriwijaya di Sumatera dengan nama San Fosi, sedangkan kerajaan Medang di Jawa dengan nama Sepo. Dikisahkan bahwa San Fosi dan Sepo terlibat persaingan dalam menguasai Asia Tenggara. Kedua negeri tersebut saling mengirim duta besar ke negeri Tiongkok. Utusan San Fosi berangkat pada tahun 988 dan tertahan di pelabuhan Kanton ketika hendak pulang. Hal ini disebabkan karena negerinya sedang diserang oleh bala tentara Jawa. Serangan dari Jawa yaitu tahun 988 dan 992 saat pemerintahan Sri Sudawarmi Warmadewa sebagai Raja Kerajaan Sriwijaya. Pada musim semi tahun 992 Masehi, Duta Sriwijaya tersebut kembali mencoba pulang namun kembali tertahan di negeri Campah karena negerinya belum aman. Dan ia meminta Kaisar Song dari Tiongkok untuk memberikan perlindungan kepada San Fosi. Utusan Jawa juga tiba di negeri Tiongkok pada tahun 992 Masehi. Ia dikirim oleh rajanya yang baru naik tahta pada tahun 991 Masehi. Raja baru Jawa tersebut adalah Dharma Wangsa Teguh. Penyerangan Kerajaan Medang terhadap Sriwijaya pada tahun 992 Masehi membuahkan hasil di mana Kerajaan Medang berhasil menduduki wilayah Palembang, berhasil merebut Palembang pada tahun 992 Masehi untuk sementara waktu. Namun kemudian pasukan Medang
berhasil dipukul mundur kembali oleh pasukan Sriwijaya. Prasasti Hujung Langit pada tahun 997 kembali menyebutkan adanya serangan kerajaan Jawa terhadap Sumatera. Rangkaian serangan dari kerajaan Jawa pada akhirnya gagal karena Jawa tidak berhasil membangun pijakan di bumi Sumatera. Menguasai ibu kota di Palembang tidaklah cukup karena pada hakikatnya kekuasaan dan kekuatan Mandala Sriwijaya tersebar di beberapa bandar pelabuhan di kawasan Selat Malaka. Maharaja Sriwijaya Sri Sudamani Warmadewa berhasil lolos keluar dari ibu kota dan berkeliling menghimpun kekuatan dan bala bantuan dari sekutu dan raja-raja bawahnya, dan kemudian berhasil memukul mundur tentara kerajaan Jawa. Sriwijaya memperlihatkan kegigihan persekutuan Mandalanya, bertahan dan berjaya memukul mundur Angkatan Laut Jawa atau Medang. Pada tahun 1003 Masehi, Sri Sudamani Warmadewa kembali memperlihatkan kecakapan diplomasinya, memenangi dukungan dari Kekaisaran Tiongkok dengan cara merebut hati kaisarnya, di mana beliau mengirimkan utusan ke Tiongkok dan mengabarkan bahwa di negerinya telah selesai dibangun sebuah candi Buddha yang didedikasikan untuk mendoakan agar Kaisar Tiongkok panjang usia. Kaisar Tiongkok yang berbesar hati dengan persembahan itu menamai candi tersebut dengan Cheng Tien Wan Shou dan menganugerahkan genta yang dipasang di candi tersebut. Candi ini kemudian dikenal dengan nama Candi Bungsu yang berada di Muara Takus. Serangan kerajaan Medang ini membuka mata Sriwijaya betapa berbahayanya ancaman dari Jawa. Maka Maharaja Sriwijaya pun menyusun siasat balasan dan berusaha untuk menghancurkan kerajaan Medang. Sriwijaya disebut-sebut berperan di dalam menghancurkan kerajaan Medang yang ada di Jawa. Dalam prasasti Pucangan disebutkan sebuah peristiwa Mahapralaya, yaitu peristiwa hancurnya Istana Medang di Jawa Timur, di mana Haji Wurawari dari Luaram yang merupakan raja bawahan Sriwijaya pada tahun 1006 Masehi menyerang dan menyebabkan terbunuhnya Raja Medang terakhir, Dharma Wangsa Teguh. Prasasti Pucangan merupakan sebuah prasasti yang berbahasa Sangsekerta dan Jawa kuno, berasal dari tahun 1042 Masehi. Prasasti ini peninggalan zaman Prabu Airlangga yang menjelaskan tentang beberapa peristiwa serta silsilah keluarga raja secara berurutan. Prasasti ini juga disebut dengan nama Kalputastun. Prasasti Pucangan terdiri dari dua prasasti yang berbeda yang dipahat pada sebuah batu. Di
Di sisi depan menggunakan bahasa Jawa kuno dan di sisi belakang menggunakan bahasa Sangsekerta. Penamaan prasasti ini berdasarkan kata pujangan yang ditemukan pada prasasti tersebut, yang menceritakan adanya perintah membangun pertapaan di Pujangan, sebuah tempat di sekitar Gunung Penanggungan, Mojokerto, Jawa Timur. Dalam prasasti ini juga dituliskan tentang pertempuran-pertempuran yang dimenangkan oleh Prabu Airlangga, sehingga beliau duduk dan naik tahta di atas kepala semua musuh-musuhnya. Selanjutnya juga disebutkan beliau mendirikan sebuah pertapaan di Paguat sebagai tanda terima kasihnya kepada Dewata. Pada bagian yang berbahasa Jawa kuno disebutkan pada tanggal 10 Paru Terang Kartika 986 Saka atau pada tanggal 6 November 1041 Masehi, Airlangga yang bergelar Sri Maharaja Rakai Halu Sri Lokeswara Dharma Wangsa Airlangga Ananta Wiramo Tunggadewa memerintahkan agar daerah Pujangan, Brahem, dan Bapuri dijadikan sima untuk kepentingan pertapaan yang telah didirikan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi janjinya ketika Pulau Jawa mengalami pralaya sebagai akibat serangan Raja Wurawari yang menyerbu pada tahun 1006 Masehi, yang mengakibatkan Raja Dharma Wangsa Teguh dan para pejabat tinggi lainnya wafat. Perseteruan antara Kerajaan Medang dan Kerajaan Sriwijaya akhirnya dimenangkan oleh Sriwijaya dan hancurnya Kerajaan Medang. Luaram yang merupakan sekutu dari Kerajaan Sriwijaya berhasil menghancurkan Kerajaan Medang yang menjadi musuh bebuyutan Sriwijaya. Hancurnya Kerajaan Jawa di saat yang sama di negeri India telah berdiri kerajaan yang sangat kuat, yaitu Chola. Dan pada tahun 1017 Masehi, raja dari dinasti Chola di Coromandel, India Selatan, mengirim ekspedisi laut untuk menyerang Sriwijaya. Dan pada tahun 1025 Masehi, Rajendra Chola pertama, raja dinasti Chola, mengirim dan menaklukkan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Ini tertuang di dalam prasasti Tanjore yang berangkat tahun 1030, di mana kerajaan Chola telah menaklukkan daerah-daerah koloni Sriwijaya seperti wilayah Nicobar, dan sekaligus berhasil menawan Raja Sriwijaya yang berkuasa waktu itu, Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Setelah banyak kapal dikirim berputar di tengah laut dan tertangkap Sanggrama Wijaya Tunggawarman Raja Kandaram bersama dengan gajahnya yang disiapkan melawan dan kemenangan besar, tumpukan harta yang banyak, Widyadara Torana membuka gerbang kota pedalaman yang luas yang dilengkapi perlengkapan perang berhiaskan permata dengan kemuliaan besar gerbang kemakmuran Sriwijaya. Panai pesisir timur Sumatera dengan kolam air
melayur Melayu Jambi dengan benteng terletak di atas bukit. Mairudingan Semenanjung Malaka yang dikelilingi oleh parit. Ilanga Songgam Langkasuka yang tak gentar dalam pertempuran sengit. Mapalam Pantai Pegu Myanmar dengan air sebagai pertahanan. Mevi Limbangan Nakon Sitamarat atau Ligor dengan dinding tipis sebagai pertahanan. Falai Pandaru Panduraga Campa sebagai memiliki lahan budidaya dan hutan. Takolam Tanah Gedengkra yang memiliki ilmuwan. Mada Malingam atau Tambralinga yang berbenteng kuat. Ilamuri Desam, Lamuri Aceh yang dilengkapi dengan teknologi yang hebat. Naka Faram Nicobar yang memiliki kebun madu berlimpah. Dan Kahadaram atau Kedah yang berkekuatan seimbang dengan tentara memakai kalai. Itulah isi prasasti Tanjore 1030 Masehi. Prasasti kemenangan Kerajaan Chola atas Sriwijaya dan wilayah-wilayah taklukannya. Dari prasasti Tanjore diketahui bahwa Raja Kerajaan Sriwijaya, yaitu Sanggrama Wijaya Tunggawarman, saat kejadian tersebut beristana di Kandaram atau Kedah, Malaysia. Beliau ditangkap dan ditaklukkan. Dan selama beberapa dekade berikutnya seluruh Imperium Sriwijaya berada dalam pengaruh dinasti Chola. Meskipun demikian, Rajendra Chola pertama tetap memberikan peluang kepada raja-raja yang ditaklukkannya untuk tetap berkuasa selama tetap tunduk kepadanya. Hal ini dapat dikaitkan dengan adanya berita utusan Sun Fuzi ke negeri Tiongkok pada tahun 1028 Masehi. Kekalahan Sriwijaya terhadap Kerajaan Chola menjadi titik mundur Kerajaan Sriwijaya selain adanya faktor alam karena adanya pengendapan lumpur di Sungai Musi dan beberapa anak sungai lainnya, sehingga kapal-kapal dagang yang tiba di Palembang semakin berkurang. Akibatnya, kota Palembang semakin menjauh dari laut dan menjadi tidak strategis. Dan akibatnya, kapal dagang yang datang semakin berkurang dan pajak penghasilan juga berkurang, dan ini semakin memperlemah ekonomi dan posisi Sriwijaya. Selanjutnya dalam berita Tiongkok yang berjudul Sung Huiyao disebutkan bahwa Kerajaan Sun Fuzi pada tahun 1082 Masehi masih mengirimkan utusan. Pada masa Tiongkok di bawah pemerintahan Kaisar Yuanfong, duta besar tersebut menyampaikan surat dari Raja Qianpi bawahan Sun Fuzi
yang merupakan surat dari putri raja yang diserahi urusan negara Sanfosi serta menyerahkan pula 227 tahil perhiasan, rumbia, dan 13 potong pakaian. Kemudian ia juga mengirimkan utusan berikutnya pada tahun 1088 Masehi. Pengaruh invasi kerajaan Chola yang dipimpin oleh Rajendra Chola pertama terhadap hegemoni kerajaan Sriwijaya telah membuat kerajaan Sriwijaya semakin melemah dan hegemoninya juga semakin berkurang. Beberapa daerah taklukkan kemudian melepaskan diri dan muncul sebagai kerajaan baru. Kemunduran kerajaan Sriwijaya akibat serangan Raja Rajendra Chola pertama telah mengakhiri kekuasaan Wangsa Salindra atas Pulau Sumatera dan Semenanjung Melaya. Beberapa waktu kemudian muncul sebuah dinasti baru yang mengambil alih peran Wangsa Salindra, yaitu Wangsa Mauli. Prasasti tertua yang pernah ditemukan atas nama Raja Mauli adalah Prasasti Grahi yang berangka tahun 1183 Masehi di selatan Thailand. Prasasti ini berisi perintah Maharaja Srimat Trailokia Raja Mauli Busana Warmadewa kepada Bupati Grahi yang bernama Mahasenapati Galanai supaya membuat arca Buddha seberat 1 bara 2 tula dengan nilai emas 10 tamlin. Yang mengerjakan tugas membuat arca tersebut bernama Raden Sri Nano. Sementara prasasti kedua berselang lebih dari 1 abad kemudian, yaitu Prasasti Padang Roco yang berangkat tahun 1286, di mana dalam prasasti itu disebutkan Raja Swarna Bumi bernama Maharaja Srimat Tribuana Raja Mauli Warmadewa yang mendapat kiriman hadiah arca Amugapasa dari Raja Kertanegara Raja Singosari di Pulau Jawa. Arca tersebut kemudian diletakkan di Dharmasraya. Dan berdasarkan sumber Tiongkok pada buku Cufansi yang ditulis pada tahun 1178 Masehi, Chow Ju Kua menerangkan bahwa di Kepulauan Asia Tenggara terdapat 2 kerajaan yang sangat kuat dan kaya, yaitu Sanfosi dan Chopo. Di Jawa, dia menemukan rakyatnya memeluk ajaran Buddha dan Hindu, sedangkan rakyat Sanfosi memeluk ajaran Buddha dan memiliki 15 daerah bawahan yang meliputi Silan atau Kamboja, Tamaling atau Tambralinga, Ligor Selatan Thailand, Kialohi Grahi Chaya sekarang Thailand, Lingya Sikya atau Langkasuka, Kilantan atau Kelantan, Pongfong atau Pahang, Tongyanong atau Terengganu, Folaan, Muara Sungai Dungun daerah Terengganu, Ciloting, Kerating pantai timur Semenanjung Malaysia, Desinmai atau Semawi pantai timur Semenanjung Malaya, Patah Sungai Paka pantai timur Semenanjung Malaya, Lanwuli Lamuri di Aceh, Palinfong Palembang, Kien Pi Jambi, dan Sinto atau Sunda.
Apa yang tercatat di dalam catatan Chufanzi yang berangkat tahun 1178 Masehi, istilah Sanfosi tidak lagi identik dengan Sriwijaya, melainkan telah identik dengan Dharmasraya. Dari 15 negeri bawahan Sanfosi tersebut ternyata adalah wilayah jajahan Kerajaan Dharmasraya. Walaupun sumber Tiongkok masih tetap menyebutnya dengan nama Sanfosi sebagai kerajaan yang berada di kawasan laut Tiongkok Selatan. Demikian perjalanan Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kerajaan bahari yang menjadi pusat perdagangan internasional yang meliputi seluruh kawasan Asia Tenggara dan menjadi penghubung pedagang-pedagang Cina, pedagang-pedagang India dan Arab, yang kemudian menjadi kerajaan besar dan akhirnya runtuh tenggelam. Sejak dikalahkan oleh Kerajaan Chola, kemampuan dan kekuatan Sriwijaya dalam mengawal wilayahnya, menjaga kedaulatan wilayahnya telah jauh berkurang dan terus berkurang, dan akhirnya banyak negeri-negeri membebaskan diri dari Sriwijaya dan menjadi negeri-negeri baru atau kerajaan-kerajaan baru. Dan pada akhirnya seluruh wilayah yang pernah dikuasai oleh Sriwijaya diteruskan oleh Dharmasraya. Tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan tunggu tayangan kami selanjutnya. Terima kasih.